Oke next, sebelum kita lanjut nonton, kita sediain kopi plus susunya, jadi kopi susu. Wali Paidi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulungagung sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai kesana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi, meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paidi melihat banyak orang duduk di sebelah musola. Sekitar 5 orang yang duduk di situ, terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. "Ada perlu apa Mas?" tanya salah satu dari mereka. "Sowan ke Mas Kiai," jawab Wali Paidi. "Oh, ke Romo Kiai," jawab mereka. Terlihat dari jawaban itu, kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paidi. Menurut mereka kurang sopan. "Wah, sekarang Romo Kiai tidak di dalam, sampeyan ke makam aja dulu, menunggu di sana," jawab mereka. "Inggih," jawab Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya. "Di, Paidi, ayo melu aku." Wali Paidi menoleh, dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Paidi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak 5 orang yang duduk di sebelah musola berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya. Beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Mereka lalu duduk kembali. Wali Paidi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Paidi masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Paidi menyalami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Paidi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu baru berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun diikuti adik-adiknya. Wali Paidi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana, tapi dari aroma kopinya, terasa kalau kopi di warung ini terasa nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh, sedang Wali Paidi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paidi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang, dan Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya, dan mulai menyalakan rokok mildnya, Wali Paidi berniat mengutarakan unek-uneknya. "Dari rumah saja Di?" Mas Kiai mendahului bertanya. "Iya Mas Kiai," jawab Wali Paidi. "Begini Di, kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun," kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, "Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka terhadap mereka. Karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian Di. Kadang untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela." Wali Paidi menunduk dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya. Kring, 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 Wali Paidi melihat HP-nya. Terlihat sebuah nama yang Wali Paidi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Paidi mengangkat HP-nya. "Bro, ayo ngopi," suara terdengar dari seberang. "Siap bro," jawab Wali Paidi. Wali Paidi bergegas ganti pakaian. Sarung wadimor dan baju ditanggalkannya, dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil yang dia tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat warna hitam dan rambut gaya Kim Jong-il yang lagi ngetren saat ini. Yang kanan kiri dipotong tipis tapi atasnya dibiarkan lebat. Wali Paidi baru kemarin potong rambut model begini di tukang potong rambut Madura. Wali Paidi bergaya seperti ini demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini. Wali Paidi ini sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini, penampilannya mas bro banget padahal kalau tahu dan lama bergaul dengannya, temannya ini luas dan dalam, laksana samudera.
Wali Paidi berangkat, padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana. Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seduluran. Tidak lama kemudian HP-nya berbunyi, ada SMS masuk. Aku tunggu di Brojan Coffee, bunyi SMS. Oke meluncur bro, balas Wali Paidi dalam SMS-nya. Sekitar 1 jam Wali Paidi sudah sampai di warung yang dimaksud. Kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Paidi masuk ke dalam, dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawannya. Hai, sini bro, ucap temannya mempersilahkan duduk. Wali Paidi mengangkat tangannya, say hello, kemudian duduk. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menyodorkan menu kepada Wali Paidi. Pesan apa bro, ucap Wali Paidi kepada temannya. Terserah bro, kata temannya. Wali Paidi mengambil menu dan membukanya. Wali Paidi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya. Gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Paidi. Wali Paidi bingung karena selama ini Wali Paidi kalau ke warung, tahunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Paidi mencoba melihat menu minuman, Wali Paidi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh, ada kopi tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ini aja bro, Wali Paidi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. Gak makan, ucap temannya. Gak bro, ucap Wali Paidi. Di sini makanannya juga ada nasinya loh, goda temannya, tahu kalau Wali Paidi bingung. Gak bro udah kenyang, kata Wali Paidi. Wali Paidi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa gak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan di menu. Setelah makanan datang, mulailah Wali Paidi ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka. Mild, Samsu, Marlboro berserakan di atas meja. Suasana di kafe sangat ramai. Di sebelah meja Wali Paidi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersenda gurau dengan hebatnya. Biarkan saja mereka bro, mereka itu masih mimpi, nanti kalau mereka bangun mereka akan menangis-nangis, ucap temannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget, tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu, sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Paidi dengan kaget dan spontan. Wali Paidi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. Ya Allah, bro, gimana dengan diriku bro, gimana dengan diriku bro, ucap Wali Paidi dengan menunduk. Wali Paidi merasa dirinya selama hidup di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati dia baru sadar, seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, hanya itu yang keluar dari mulut Wali Paidi dengan lirih. Dengan bersandarkan tembok, Wali Paidi menikmati kopinya, sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, zikir Wali Paidi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Paidi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Paidi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup ngopi dan merokoknya, Wali Paidi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun, dan berangkatlah Wali Paidi ke rumah saudaranya. Wali Paidi sebulan ini diberi karomah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan, rusak durunge winarah. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Paidi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya, teman seperjuangan Wali Paidi ini hamil, Wali Paidi mendapat kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Paidi sangat menghormati saudaranya ini karena dialah yang memperingatkan Wali Paidi kalau dia mulai salah arah. Wali Paidi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki-laki kelak dia akan jadi wali besar. Wali Paidi tersenyum, dalam hati dia berkata, saudaraku ini memang lucu dan aneh, katanya perempuan, doanya seakan calon anaknya ini laki-laki. Amin. Wali Paidi dengan sepenuh hati mengamini. Tapi calon anakku ini perempuan
katanya kepada Wali Paidi. Wali Paidi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin Wali Paidi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir dan anaknya ternyata laki-laki. Wali Paidi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Paidi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib. Dan ternyata ibunda dari saudaranya ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Paidi terkejut ternyata Mas Kiai guru Wali Paidi juga berada di situ. Baru datang tanya Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Paidi. Saudaramu masih menemui para tamu dari surau dekat sekitar sini, kamu sama aku saja, ucap Mas Kiai. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar dan Wali Paidi mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. Duduk sini sebentar lagi kopinya akan datang, ucap Mas Kiai. Wali Paidi duduk di samping Mas Kiai melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. Wah iki film apik ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Paidi hanya diam. Wali Paidi sebenarnya suka dengan film itu, tapi Wali Paidi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. Gak suka dengan film ini tanya Mas Kiai. Ndak Mas, jawab Wali Paidi berterus terang, karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. Mengapa? Tanya Mas Kiai lagi. Karena sudah tahu jalan ceritanya, jawab Wali Paidi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai, lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, ya begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya walaupun film yang kau lihat itu bagus akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberiku kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali, karena hidup ini akan gak asyik dan membosankan. Setelah mengucap kalimat itu, Wali Paidi dan Mas Kiai tertawa. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini, dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya, tapi dia tidak mau, biar jadi kejutan, begitu katanya, ucap Mas Kiai. Inggih, ucap Wali Paidi sembari tertawa. Kasihan orang-orang yang di sekitarmu kalau kamu tidak minta kepada Allah untuk menutupnya, kata Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Paidi dan mulai berdoa kepada Allah untuk menutup kilatan cahaya karomah di hatinya. Di sebuah warung kopi, Lutz Coffee Raden Wijaya, duduklah Wali Paidi di pojok warung di sebelahnya pintu masuk. Wali Paidi pesan kopi klasik 1 cangkir, karena hanya menu itu yang menurut Wali Paidi yang terasa kopi. Lagi enak merokok datanglah temannya duduk di samping Wali Paidi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi. Bro aku habis menggoda setan, ucap temannya. Jawab Wali Paidi tersenyum. Teman Wali Paidi lalu bercerita. Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya setan mendatangiku, kakiku dipijit, rambutku dibelai dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah. Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Paidi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. Dan tadi di hari ketiga aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun, dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku. Apa kamu bisa melihat setan? Tanya Wali Paidi. Tidak, tapi aku bisa merasakannya, jawab temannya. Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu, kata Wali Paidi. Kok bisa begitu? Coba sampeyan jelaskan, pinta temannya. Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya gak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu, jelas Wali Paidi. Masya Allah, iya ya. Aku gak menyadari hal itu, terus selama ini gimana caranya sampeyan melawan hawa nafsu, tanya temannya. Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu, karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang doif, lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah, jelas Wali Paidi lagi. Terima kasih bro, kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Paidi. Tidak lama berselang, datang lagi teman Wali Paidi, tapi sikapnya beda dengan temannya yang tadi.
Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Paidi. "Ada apa bro, soal jodohmu ya?" tanya Wali Paidi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Paidi ini terlihat berubah sumringah. "Iya bro, ini kan sudah 2014, sedang jodohku belum ada juga, padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai," jawab temannya. "Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya," jawab Wali Paidi datar. "Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah?" protes temannya. "Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena merasa jodoh yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan selera dan kekarepanmu," jawab Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini terdiam mendengar jawaban Wali Paidi, dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Paidi ini. "Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa, gak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap Maha Rohman. Setiap kamu menolak dan lalu minta lagi, Allah tetap memberimu, sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut," jelas Wali Paidi. "Lalu bagaimana bro?" tanya teman Wali Paidi. "Gantilah doamu, jangan mengatur Allah, mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu," jawab Wali Paidi. Temannya ini sekali lagi terdiam, dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran, Lutz Coffee, warung kopi yang tertua dari Lutz yang lain. Seperti biasa Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit, karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Lutz Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Di Lutz Botoran ini dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lutz Coffee, batinnya berkata, "Semoga Lutz Coffee ini ada di tiap kota seluruh Jawa. Lutz Coffee ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat." Tak lama kemudian teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepadanya, "Dibilangin apa saja sama Mas Kiai?" "Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," jawab teman Wali Paidi. Disuruh langsung praktek Hoirunas Anfauhum Linas," kata Wali Paidi. "Iya Kang," kata teman Wali Paidi. "Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain," jelas Wali Paidi. "Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau," kata teman Wali Paidi. "Apa itu?" tanya Wali Paidi. "Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing," jelas temannya. Mendengar itu, Wali Paidi tertawa. "Kita kan tahu, Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing," jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam, lalu dia bercerita. "Dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai, waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. 'Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing?' tanya santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu, Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang," jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini bertanya kepada Wali Paidi, "Terus tentang dawuh Mas Kiai tentang mancing ini gimana?" "Mas Kiai benar, sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya, beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai," jelas Wali Paidi. "Maksudnya Kang?" tanya teman Wali Paidi. "Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang." Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat, lalu Wali Paidi berkata lagi, "Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. 'Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku.'
Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku, Aulia, masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena gak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri, jelas Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan, kata teman Wali Paidi. Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah temannya lagi. Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat berziarah, kata Wali Paidi. Seusai mengucapkan itu, Wali Paidi dan temannya lalu tertawa. Di dalam perjalanan tiada henti, Wali Paidi berdoa membaca sholawat yang ditujukan kepada semua orang yang ditemuinya di dalam perjalanan. Hari itu Wali Paidi menuju ke rumah Mas Kiai, karena beberapa hari yang lalu Wali Paidi dipanggil untuk membicarakan arah perjuangan yang Mas Kiai perintahkan kepadanya. Selama ini Wali Paidi lebih mengutamakan untuk membimbing anak-anak nakal yang tidak tahu arah dan sudah dikucilkan di masyarakat. Wali Paidi lebih senang merawat mereka, karena mereka ini kalau diarahkan tidak pernah membantah dan manutnya itu saklek tanpa dipikir panjang, pasrah bongkoan. Beda dengan para santri yang selama ini juga dibimbing oleh Wali Paidi. Mereka lebih sering protes dan merasa dirinya sudah mengerti. Kadang Wali Paidi jadi gregetan menghadapi para santri ini. Wali Paidi masih ingat dengan ucapan Mas Kiai yang mengistilahkan para anak-anak nakal ini dengan sebutan semak belukar. Di semak belukar kalau yang merawat itu seorang gembala, maka akan jadi makanan ternak semua, tapi kalau yang merawat itu seorang tabib, maka semak belukar itu bisa jadi obat. Sejak itu Wali Paidi mulai memperhatikan anak-anak nakal yang kehilangan arah tersebut. Wali Paidi berjuang mengorbankan waktu bahkan uang demi untuk menemani mereka. Sesampai di rumah Mas Kiai, Wali Paidi langsung disuruh masuk ke kamar Mas Kiai, dan setelah nyeruput kopi, Mas Kiai bertanya kepada Wali Paidi. Bagaimana pendapatmu tentang yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini? Wali Paidi menjawab dengan terus terang. 80% mubazir Mas. Sedang mubazir itu senjatanya setan Mas, hehe. Orang-orang yang Mas Kiai percaya selama ini, banyak yang tidak paham dan keliru memahami apa yang Mas Kiai perintahkan. Mereka merasa sudah mengerti dan merasa bangga dengan amanat yang Mas Kiai berikan. Benar apa yang kamu ucapkan. Kalau memang kamu berpendapat seperti itu, kamu harus ikut bertanggung jawab untuk membantu membetulkan yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini, supaya berjalan di rel yang benar dan lurus, jawab Mas Kiai. Inggih, Mas Kiai, jawab Wali Paidi dengan berat. Mas Kiai tersenyum melihat Wali Paidi yang agak keberatan dengan tugas yang ia berikan. Mas Kiai tahu kalau beban Wali Paidi sekarang menjadi semakin berat, karena mengarahkan santri yang ahli ilmu itu lebih sulit daripada mengarahkan para anak-anak nakal atau santri yang bodoh. Melihat itu Mas Kiai menjelaskan kepada Wali Paidi. Walau bagaimanapun, orang yang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Mereka ini bagaikan pohon, dan yang namanya pohon itu tidak mudah untuk tumbuh dan jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Beda dengan semak belukar, dimanapun dan kapanpun semak belukar ini bisa tumbuh, dan jumlahnya semakin hari semakin banyak. Wali Paidi tersenyum sendiri. Mas Kiai tahu dengan apa yang dilakukan dan yang dijalankan olehnya selama ini. Inggih Mas, akan saya jalankan perintah Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Pohon-pohon yang sukar untuk diatur kamu sisihkan dulu, carilah pohon-pohon yang mudah dan mau untuk diatur dan diarahkan. Kalau pohon yang bagus ini sudah tertata, baru kamu tata lagi pohon-pohon yang ruwet itu. Kalau mereka tetap tidak mau, tinggalkan saja mereka, jelas Mas Kiai. Terus pohon yang ruwet itu buat apa Mas Kiai? Tanya Wali Paidi. Jadikan kayu bakar saja, jawab Mas Kiai. Haha, Wali Paidi tertawa. Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh.
Ketika menjual kacang, dia hanya diam tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang memanggil baru dia berhenti, kalau gak ada yang beli dia berjalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu aku kecil penjual kacang ini sudah jualan, dan sampai sekarang wajah, kulit dan pakaiannya tidak berubah, sama persis seperti yang kulihat sewaktu kecil. Wali Paidi membatin. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Paidi bertemu dengan gurunya seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Paidi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nak, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godok yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur, tersembunyi. Jangankan aku, rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir maupun Syekh Abu Hasan Asy-Syazili pun tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu." Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. "Subhanallah," ucap Wali Paidi. Besoknya, Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya gak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin. Orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Amin ini setelah beliau sudah meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau merehab sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasehati Pak Min supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah, tapi Pak Min tidak mau. Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, "Gak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini, Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak." Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan ada sebuah surau, langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min ini. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi, kalau sebelum Pak Min meninggal dia sempat bertanya kepada Pak Min, mengapa beliau susah payah membangun langgar, sedang beliau ini miskin. Biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau, Pak Min, menjawab, "Nabi Nuh pernah mendatangiku, beliau, Nabi Nuh, menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar kecil. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh." Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. "Terima kasih," pamitnya lirih. Ku bergegas ke warungnya Pak Wi, guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Wi jam segini. Dan memang benar, Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman aku duduk agak jauh dari beliau, karena kulihat ada 2 orang yang sedang minta pendapat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung.
Wajahnya bersih bercahaya, aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau, tapi pertanyaan itu aku tahan dulu, karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang harus dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yayasan sebuah thoriqoh di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum Wali Paidi ini menjawab, kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan dawuh Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah-daerah di seluruh Indonesia biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wali Paidi menghisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru. Bukan karena SF-nya, tapi karena yang menjalankannya. Lalu bagaimana menurut sampeyan, kata salah satu dari mereka. Ini hanya pendapatku, bukan perintah. Menurutku pengurus SF kalau pingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai, tinggal sowan saja kepada sesepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai acara resmi. Kalau memakai acara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya, dan ini bisa jadi fitnah yang macam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang di bawah. Para sesepuh lebih mengerti akan kondisi real para murid di daerahnya masing-masing. Inggih, jawab mereka. Sekali lagi ini hanya pendapat. Dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai, dan yang tidak kalah penting jadi pengurus itu gak perlu dikenal atau menampakkan diri, karena ini bukan pengurus sebuah partai, jelas Wali Paidi. Tidak lama kemudian, kedua pengurus SF ini pamit. Setelah bersalam-salaman mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Paidi. Sebelum aku bertanya Wali Paidi ini sudah tertawa. Opo, wernone langit tah, kata beliau kepadaku. Iya mas, jawabku sambil nyengir. Warnanya langit itu macam-macam, ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan berbeda, kata Wali Paidi. Tapi kok terlihat biru mas, tanyaku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukan langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan, jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, beliau menjawab. Birunya laut itu karena pantulan dari salah satu batu di arsi. Satu batu di arsi itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuh-tumbuhan. Aneka warna bunga itu juga menyerap pantulan batu yang berada di arsi. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu arsi. Allah yang mengatur semuanya, jelas Wali Paidi. Oh, matur suwun mas, jawabku. Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata kepada beliau, mas kopiku sampeyan bayar yo. Haha, iyo beres, jawab beliau.